Gugatan yang dilayangkan selebriti Ruben Onsu atas merek dagang Geprek Bensu ditolak oleh Mahkamah Agung. Gugatan kembali dilayangkan pada 23 Agustus 2019. Sidang putusan itu diumumkan pada tanggal 13 Januari 2020, di mana gugatan Ruben ditolak seluruhnya. Dalam putusan itu, Benny dinyatakan sebagai pemilik dan pengguna pertama yang sah atas merek ayam geprek Bensu. Belum menyerah, Ruben lantas membawa kasus ini ke Mahkamah Agung dengan mengajukan kasasi pada April 2020. Sebulan kemudian, gugatan kembali ditolak. Dalam vonis MA, hakim menyatakan PT Ayam Geprek Benny Sujono sah sebagai pemilik dan pemakai pertama untuk merek bisnis Ayam Geprek Bensu. Sebagai akibat hukum dari kekalahan Ruben tersebut, nama merek dagang geprek Bensu yang ia miliki akan dicoret. Artinya, Ruben harus mengganti nama geprek Bensu. Bukan hanya nama, logo dan lukisan geprek Bensu juga harus diganti lantaran mirip dengan logo Ayam Geprek Bensu milik Benny Sujono. Dikutip dari website Mahkamah Agung, Ayam Geprek Bensu didaftarkan PT Ayam Geprek Benny Sujono ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada 3 Mei 2017. Nama Bensu yang melekat merupakan singkatan dari Benny Sujono. Ruben Onsu sendiri disebut pernah menjadi brand ambasador Ayam. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM perlu memahami hukum bisnis. Nah, untuk memahami pentingnya hal tersebut, kami akan mengkaji salah satu kasus sengketa merek yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu kasus Geprek Bensu dan Ayam Geprek Bensu. Kasus ini menjadi contoh bahwa kesuksesan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan strategi pemasaran. Pelaku usaha juga perlu memahami aspek hukum agar bisnis yang dibangun dapat terlindungi dan terhindar dari berbagai sengketa di kemudian hari. Kasus ini bermula ketika merek Ayam Geprek Bensu didaftarkan sebagai merek dagang pada tahun 2017 oleh pihak lain. Di sisi lain, masyarakat mengenal nama Bensu sebagai singkatan dari nama artis Indonesia, yaitu Ruben Onsu yang juga menjalankan bisnis kuliner dengan nama Geprek Bensu. Seiring berkembangnya kedua tersebut, muncul perselisihan mengenai hak penggunaan nama Bensu. Kedua pihak sama-sama mengaklaim memiliki hak atas penggunaan nama tersebut. Perselisihan ini kemudian dibawa ke jalur hukum dan diproses melalui pengadilan sehingga menghasilkan berbagai putusan terkait kepemilikan merek yang sah. Masalah hukum pertama dalam kasus ini adalah sengketa merek dagang. Permasalahan utamanya adalah menentukan siapa yang secara hukum berhak menggunakan merek Bensu. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Masalah kedua adalah kurangnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual atau HKI. Masih banyak pelaku usaha yang fokus pada pemasaran dan penjualan, tetapi belum menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap merek usahanya. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, pelaku usaha dapat mengalami kerugian. Kasus ini menunjukkan bahwa merek bukan sekedar nama atau logo. Bagi pelaku UMKM, merek merupakan identitas, citra, sekaligus aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Apabila merek tidak didaftarkan sejak awal, pelaku usaha beresiko kehilangan hak atas nama yang telah dibangun dan dipromosikan. Selain itu, sengketa merek juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerugian finansial, kebingungan konsumen, penurunan reputasi usaha, bahkan kewajiban untuk mengganti nama usaha. Karena itu, pemahaman terhadap hukum bisnis menjadi sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Agar terhindar dari masalah serupa, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh UMKM. Yang pertama, mendaftarkan merek usaha sejak awal. Dan yang kedua, memastikan bahwa nama usaha yang akan digunakan belum didaftarkan atau digunakan oleh pihak lain. Ketiga, melengkapi legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB serta perizinan lainnya. Keempat, mempelajari dasar-dasar hukum bisnis dan hak kekayaan intelektual agar pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya. Kelima, apabila diperlukan, pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan HKI sebelum menjalankan atau mengembangkan usahanya. Dengan langkah-langkah tersebut, UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, kasus Geprek Bensu membuktikan bahwa mengalami hukum bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi UMKM. Legalitas usaha bukan sekedar hanya formalitas, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap aset dan keberlangsungan bisnis. Dengan memahami hukum bisnis, UMKM dapat berkembang secara lebih aman, profesional, dan terhindar dari sengketa hukum di masa depan.